Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah. Kitab ini merupakan kitab adab dan akhlak yang ditulis oleh beliau terkait dengan adab-adab batin dan juga adab-adab lahiriah kita. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam bab taqwa, bab tentang ketakwaan. Takwa jemaah sekalian, seperti yang diterangkan oleh para ulama kita, terwujud dalam dua hal: al-amalu bi ta'atillah, mengamalkan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengharapkan pahala. Kemudian yang kedua, wajatinabu ma'asillah, jauhi maksiat kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Makhafata iqabillah, karena takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian ada sebagian di antara ulama terkadang memaknai takwa itu adalah makhafatullah, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau takut terhadap sesuatu yang melahirkan siksaan, seperti yang ada dalam hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, yaitu hadis yang ke-70 insyaallah taala, yang merupakan hadis yang kedua dalam bab. Taib, pertama kita bacakan dulu hadisnya. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala saat membawakan hadis yang ke-70 ini, As-Tsani, yang kedua, yakni hadis yang kedua dalam bab. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna dunya hulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia ini adalah sesuatu yang manis lagi hijau. Sesuatu yang manis lagi hijau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khalifah di atasnya, di atas dunia ini, di dalam dunia ini. Nanti kita akan jelaskan insyaallah apa yang dimaksud dengan menjadikan kalian khalifah. Fayanduru kaifa ta'maluna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memandang, akan melihat bagaimana kalian beramal. yakni beramal, berbuat di dunia ini. Fattaqud dunya,
Karena itu waspadalah kalian terhadap dunia. Takutlah kalian terhadap dunia. Ya. Wattaqun nisaa, dan takutlah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat bin nisa'i. Karena sesungguhnya awal fitnah, awal ujian Bani Israel terjadi pada wanita. Terjadi pada wanita. Atau bisa diartikan terjadi karena wanita. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni dalam kitabnya Sahih Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini merupakan salah satu di antara hadis pokok di dalam agama kita. Di dalamnya banyak sekali faedah dan pelajaran yang bisa kita petik. Nanti insyaallah ta'ala kita akan lihat sejumlah faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, seperti biasanya metode yang kita gunakan dalam membahas hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, setelah kita bawakan lafaz hadisnya, ya, kita kembali lagi ke awal dari lafaz hadis ini untuk kita bahas lebih terperinci, lebih mendalam lagi insyaallah taala, supaya kita mengerti apa yang diinginkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini. Tapi pertama kita akan bawakan biografi singkat bagi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dalam hal ini adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah dan penjelasan bagi hadis ini supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari sabdanya ini, di dalam sabdanya ini. Yang ketiga kita akan sebutkan siapa saja yang ikut meriwayatkan hadis ini selain dari Imam Muslim dalam sahihnya. Yang keempat dan terakhir kita akan nukilkan sejumlah faedah insyaallah taala, ya faedah-faedah yang kita nukilkan ya dari kalamnya para ulama kita. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali kawal dari lafaz hadis ini. Kata An-Nawawi rahimahullah saat membawakan hadis yang ke-70 ini, As-Tsani yang kedua, yakni hadis yang kedua, yakni dalam bab. Ya, kalau nomor induknya 70. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini merupakan salah seorang di antara sahabat yang terkenal dengan kunyahnya. Sampai-sampai nama aslinya dilupakan oleh banyak orang. Nama aslinya beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, yang lebih dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Di sana ada sejumlah sahabat yang dikenal dengan kunyahnya sampai namanya dilupakan orang. Di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Iya. Nama aslinya adalah Uqbah bin Amr. Abu Mama Al-Bahili, nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Sudai pakai sad. Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Ada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, berasal dari Bani Ash'ar, yang berasal dari Yaman ya. Ada sahabat Abu Bakrah ya, sahabat Abu Bakrah dari dari Taif. Beliau nama aslinya adalah ya Abu Bakrah ini nama aslinya Nufai bin Al-Harith ya, Nufai bin Al-Harith As-Saqafi, Nufai bin Al-Harith As-Saqafi. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian di antara sahabat-sahabat yang dikenal dengan kunyahnya sampai banyak orang yang tidak tahu siapa nama aslinya mereka. Ya, kecuali para penuntut ilmu.
Hadirin sekalian yang kami muliakan, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu seperti yang diterangkan oleh sebagian di antara ulama kita bahwa nama lengkapnya beliau yang disebutkan di sini saya nukilkan dari seorang ulama yang bernama Mughlatai Al-Hanafi dalam kitabnya Ikmalu Tahdhibil Kamal pada jilid 5 halaman 244. Kata beliau namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid bin Tha'labah bin Ubaid bin Al-Abjar bin Al-Abjar. Al-Abjar ini sebenarnya adalah gelar ya. Nama aslinya adalah Khudrah. Ya, nama aslinya adalah Khudrah. Yaitu Khudrah bin Auf bin Al-Harith bin Al-Khazraj. Ya, jadi beliau bermuara ke suku Khazraj yang merupakan salah satu suku besar di masa jahiliyah, bahkan di masa Islam juga ya. Penduduk asli Madinah itu ada dua suku besar ya, Khazraj dengan Aus. Dan kedua kepala sukunya, pemimpinnya mereka dikenal dengan Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah memimpin orang-orang Khazraj. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad memimpin suku Aus. Kedua-duanya Sa'ad namanya ya. Masya Allah ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, disebutkan oleh Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala bahwa sahabat Abu Sa'id Al-Khudri adalah seorang imam, mujahid. Ya, imam, mujahid, mufti Al-Madinah. Muftinya kota Madinah. yakni sepeninggalnya Nabi SAW. Karena beliau ini termasuk di antara sahabat yang memiliki banyak ilmu. Ya, diberikan banyak ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dikatakan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibn Abdil Bar Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Isti'ab pada jilid 2 halaman 602, katanya Abu Sa'idin Al-Khudri huwa masyhurun bi kunyati. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri adalah orang yang dikenal dengan kunyahnya, nama sapaannya Abu Sa'id, bapaknya Sa'id. Mungkin karena beliau punya anak namanya Sa'id. Ya. Awalu masyahidihi al-Khandaku. Peperangan yang pertama kali beliau hadiri adalah perang Khandak. Wa ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwah, dan beliau telah mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 kali peperangan. Masyaallah ya, berarti beliau ini jenderal ya. Sudah jenderal lapangan ini langsung dia turun ya. Tidak main-main. 12 kali peperangan dia ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau seorang sahabat yang pemberani ya. Wa kana mimman hafidha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunanan katsiratan wa rawa anhu ilman jamman. Kata Ibn Abdil Bar, dahulu sahabat Abu Sa'id ini termasuk sahabat-sahabat yang menghafal dari Rasulullah SAW sunnah-sunnah yang sangat banyak dan meriwayatkan dari beliau ilmu yang melimpah. Artinya ilmu yang banyak. Ya. Ya. Kemudian ya, lanjut kata Ibn Abdil Bar dalam memuji sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini, wa kana min nujaba'il ansari wa ulama'ihim wa fudala'ihim. Dahulu beliau termasuk orang-orang cerdiknya kaum Ansar, ulamanya mereka dan orang yang utama di antara mereka. Ya, luar biasa ya sahabat ini, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian yang kami muliakan, beliau dan ayahnya ini adalah sahabat ya, lupa saya tadi sebutkan. Beliau dan ayahnya ini adalah dua orang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya beliau termasuk di antara sahabat yang mati syahid di perang Uhud ya. Di perang Uhud. Iya.
Dan salah satu juga keutamaannya sahabat Abu Sa'id ini, beliau mengikuti peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan juga baiat yang ada di dalamnya. Yang hadir ketika itu sekitar 300-an sahabat. Mereka ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, antumul yauma khairu ahlil ardi. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Kalian pada hari ini adalah sebaik-baik penduduk bumi. Ya. Karena itu setiap sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah dan juga baiat yang ada di dalamnya, ya itu pasti disebutkan dalam biografinya sebagai keutamaan bagi sahabat itu. Ya, pasti disebutkan peristiwa ini dalam biografinya mereka. Taib. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu konon kabarnya meninggal dunia pada tahun 74 Hijriah. Meninggal pada tahun 74 Hijriah pada hari Jumat. Ya. Seperti yang dinukilkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Ma'rifatus Sahabah pada jilid 3 halaman 1260. Meninggal di kota Madinah dan dikuburkan jenazahnya di pekuburan Baqi' yang dikenal dengan Baqi' Al-Gharqad. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini sedikit biografi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita kembali ke redaksi hadis ini. Taib, kata sahabat Abu Sa'id, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang manis lagi hijau. Manis rasanya, kemudian menyejukkan pandangannya, penampilannya. Itulah dunia. Ya. Itulah dunia. Hulwatun khadirah. Hulwatun khadirah. Manis lagi hijau. Artinya melalaikan seseorang. Ya, melalaikan seseorang. Diterangkan oleh Al-Amir As-San'ani dalam kitabnya At-Tahbir li'idahi ma'ani taisir, atau singkat saja At-Tahbir, pada jilid 4 halaman 404, kata beliau, wal muradu bid dunya, yang dimaksudkan dengan dunia di sini adalah kullu ma fihi ladzatun lin nufusi. Segala sesuatu yang di dalamnya ada kelesatan jiwa, kelesatan bagi jiwa. Min syahawatiha, berupa syahwat-syahwatnya, berupa kesenangan-kesenangannya. Waladzatiha al-hasanati, dan kelesatan-kelesatan yang hasanah, yang baik. Wa ghairil hasanati, dan juga yang tidak baik. Ya. Kemudian apanya diterangkan oleh ulama kita yang lain. Ya. Beliau bernama Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah, dikenal dengan Jamaluddin Al-Qasimi. Ya, digelari dengan Allamatus Syam, ya. Orang sangat berilmunya orang negeri Syam, ya. Beliau digelar dengan Allamatus Syam. Beliau bernama Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah. Beliau terangkan di dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin pada halaman 216, kata beliau, dunyaka wa akhiratuka, dunia dan akhiratmu, ibaratun an halataini, merupakan ungkapan tentang dua keadaan. Min ahwali qalbika, di antara keadaan-keadaan hatimu. Fal qaribud dani yusamma dunya. Sesuatu yang dekat dan rendah lagi rendah, yusamma dunya, dinamai dengan dunia. Taib. Wa huwa kullu ma qila wa huwa kullu ma qabla al-mauti, dan dia adalah segala sesuatu
yang ada sebelum kematian. Ya. Wal mutaakhiru wal mutarakhi wal mutaakhiru yusamma akhiratan. Sedangkan sesuatu yang terbelakang dan terundur dinamai akhirat. Artinya setelah kematian, wa huwa ma ba'dal mauti, yaitu sesuatu yang ada setelah kematian. Itu namanya akhirat, lawan dari dunia. Fa kullu ma laka fihi hadzun wa nasibun wa 'iradun wa syahwatun wa ladzatun ajilul hali qabla al-wafati fahiyad dunya fi haqqika. Nah, kata beliau, segala sesuatu yang kamu memiliki di dalamnya bagian, kemudian keinginan, ya, syahwat, kelesatan, dan kelesatan yang sifatnya cepat, ya, langsung begitu kita dapatkan ya di dunia ini. Qoblal wafati, sebelum kematian, fahiyad dunya fi hakikah, maka dia adalah dunia bagi dirimu. Ya, dia adalah dunia bagi dirimu. Taib. Illa anna jami'a ma laka ilaihi mailun wa fihi nasibun wa hadzun falaysa bimadmumin. Hanya saja, kata beliau, segala sesuatu yang kamu memiliki kecondongan kepadanya dan kamu memiliki, ya, bagian tendensi ya di dalamnya, keinginan di dalamnya, falaisa bimadmumin, tidak tercela. Iya, artinya tidak semuanya tercela otomatis 100% dunia itu tercela, enggak. Ya. Bal huwa thalathatu aqsamin, bahkan dunia itu, kata beliau, ada 3 jenisnya. Ini yang harus kita pahami ya, supaya kita mengerti dunia apa yang ditahdzir, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang tercela dan mana yang tidak tercela. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, kata beliau, adalah ma yashabuka fil akhirati wa yabqa ma'aka thamaratu ba'dal mauti. Jenis yang pertama adalah segala sesuatu yang menemani dirimu, mengiringimu ya ke akhirat, dan akan tinggal bersamamu buahnya ba'dal mauti, setelah kematian. Ini jenis pertama ya. Wa huwal ilmun nafi'u wal amalus salih. Itulah, kata beliau, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Nah, ini yang ya, amalan soleh ya, ilmu dan amalan soleh. Nomor berapa ini? Yang paling rendah. Bismillah. Ini jenis pertama. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, kata beliau, wa huwal muqabilu lahu 'ala at-tarfil aqsa. Ya. Jenis yang kedua, dia berlawanan dengan yang pertama. 'Ala at-tarfil aqsa, pada sisi yang paling sudut, artinya pada kutub yang berlawanan ya. Ya. Yaitu kullu ma fihi hadzun ajilun, yaitu segala sesuatu yang di dalamnya ada keinginan ya, kesenangan yang ajil, yang cepat.
wala thamarata fil akhirati aslan, dan tidak ada buahnya di akhirat pada asalnya. Tidak ada buahnya, ini tidak ada pahalanya. Apa itu jemaah sekalian? Kataladzudzi bil ma'asi kulliha. Seperti bersenang-senang dengan kemaksiatan-kemaksiatan seluruhnya. Ya. Wa tana'umi bil mubahati as-sa'idati ala qadril hajati. Dan juga bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan perkara-perkara mubah yang melebihi kadar hajat. Ya. Wa daruriyati ad-dakhilati fi jumlati rafahiyati, dan juga ad-darurat, ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang masuk di dalam ya rangkaian rafahiyah, kemewahan-kemewahan. Ya, aipis sarofi, maksudnya dalam pemborosan. Fahadzul abdi min hadza kullihi hiya dunya al-madmumatu. Jadi bagian seorang hamba dari semua ini itulah dunia yang tercela. Ya, bersenang-senang dengan maksiat, ya. Ya, kemudian yang kedua bersenang-senang dengan sesuatu yang mubah melebihi kadar hajat. Ya. Sesuatu yang mubah, misalnya kita punya rumah. Paham ya? Kemudian rumah ini kita bangun sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau kita butuhnya 1 tingkat, bikin 1 tingkat. Kalau kita butuhnya 2 tingkat, bikin 2 tingkat. Cuma kalau butuhnya kita 1 tingkat, kemudian kita bikin tingkat yang kedua, dibangun tanpa ada kebutuhan di dalamnya, ini yang tercela. Paham ya? Kita beli mobil karena ada hajat, dipakai pergi bekerja. Beli mobil yang kedua padahal tidak ada keperluan padanya, cuma ingin bersenang-senang, nah ini yang tercela. Akan dimintai pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Iya. Paham ya? Apalagi barang-barang mahal ya. Iya, yang kita miliki. Kadang ada orang yang seperti itu, koleksi mobil, ya, mobil-mobil mahal lagi ya, Lamborghini atau apalah, ya, yang mahal sampai miliaran ya, ya, beli motor ini, motor itu, padahal yang dipakai setiap hari cuma 1 motor ya. Jadi motor-motor mahalnya itu diparkir saja, nanti dia mau pergi kemana begitu ya, untuk berbangga-bangga dengan motor mahalnya, nanti baru dipakai. Tapi sehari-harinya biasanya dia pakai Matic ya, Matic murahan ya. Iya. Ada orang yang seperti ini ya. Taib. Jadi seorang muslim itu harus pandai-pandai ya di dalam ya kehidupan dunianya ini. Dunia ini memang ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hal-hal yang mubah, tapi jangan sampai hal-hal yang mubah ini ya justru akan membuat kita jadi orang-orang yang boros, ya, berlebihan, ya, berbangga-bangga, bahkan menyombongkan diri. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah al-qismu ats-tsalitsu, jenis yang ketiga adalah wa huwa mutawassitun baina tarafaini. Jenis yang ketiga dari dunia adalah mutawassitun. Dia adalah sesuatu yang pertengahan antara 2 sudut, 2 kutub. Ya, 2 kutub yang berseberangan tadi ya. Yaitu kullu hadzin ajilin mu'inin ala a'malil akhirati. Dia adalah segala hadzin, bagian atau keinginan yang ajil, yang
segera, yang cepat, yakni di dunia ini, mu'ainin ala amalil akhirati, yang menolong seseorang di atas amalan-amalan akhirat. Ya, dia beli kendaraan dipakai untuk pergi bekerja, antara anak-anak pergi sekolah, antara istri belanja, ya dipakai pergi sholat, ya dipakailah untuk hal-hal yang bisa mendatangkan pahala di akhirat. Maka ini adalah dunia jenis yang ketiga, ya. Taib, wa huwa ma la budda minhu, dan dia adalah sesuatu yang haruslah ada ya. Liyata'atta lil insani al-baqa'u was-sihhatu, agar tercipta bagi seseorang al-baqa'u, kehidupan, ya, was-sihhatu, dan kesehatan. Allati biha yasilu ilal ilmi wal amali, yang dengannya dia bisa sampai kepada ilmu dan amal soleh. Iya. Jadi kalau yang pertama tadi murni dia ilmu dan amal. Kalau ini dia menjadi perantara, wasilah dia, sarana pengantar kepada ilmu dan amalan soleh. Iya. Paham ya? Seperti kita punya harta, cari rezeki untuk menjadi nafkah bagi anak-anak kita, diinfakkan bagi orang-orang yang butuh, ya, bagi fakir miskin, bagi orang-orang lemah, bagi orang-orang yang terjajah seperti Palestina, ya. Kita keluarkan sedekahnya, maka ini adalah pengantar, ya. Iya. Pengantar untuk mendapatkan pahala dari sedekah yang merupakan amalan soleh. Ya, karena kita tidak bisa bersedekah kecuali dengan harta, ya. Tidak bisa kita berinfak kecuali dengan harta. Taib. Maka ini dia pengantar. Wa hadza laisa minad dunya kal qismil awwali, ini katanya bukanlah dunia seperti jenis pertama. Li'annahu mu'inun 'alal awwali wa wasilatun ilai. Karena jenis yang ketiga ini pembantu menuju yang pertama, dan wasilah, pengantar, ya, jalan menuju kepadanya. Taib. Sama dengan apanya makan. Kita makan nasi, sebenarnya makan makanan itu adalah sesuatu yang mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Ya, hukum asalnya adalah mubah. Tapi kalau kita niatkan jemaah sekalian bahwasanya kita makan supaya menjadi pengantar, penyebab yang menguatkan badan kita untuk bisa menuntut ilmu, bisa beribadah, maka makannya kita di sini akan melahirkan pahala di negeri akhirat insyaallah taala. Kita menikah karena kita ingin membantu seorang wanita supaya tidak terlunta-lunta. Kita menikah karena kita ingin mendapatkan anak yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan menjadi generasi yang akan mewariskan Islam, ya, mewarisi Islam dari kita. Nah, ini dunia yang jenis ketiga yang menjadi pengantar bagi kita untuk mendapatkan pahala di akhirat. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ya, jadi kita apapun yang kita lakukan dari dunia ini senantiasa kita perhatikan, selalu kita berpikir ada tidak pahalanya di akhirat. Ya. Ada tidak pahalanya di akhirat. Kalau ada perbuatan yang kita lakukan kemudian tidak ada pahala yang kita dapatkan di akhirat, dia masuk jenis yang kedua. Paham, ya? Yaitu dunia yang tercela. Ya. Misalnya ada orang yang pergi liburan di Bali. Liburan ke Bali. Kira-kira dapat pahala? Pahala apa kira-kira yang didapat? Tidak ada, ya? Bahkan justru ke sana mengingatkan kita akan, ya, paganisme, ya, penyembahan berhala. Naudzubillah.
Iya. Lebih bagus kita pakai umroh ya. Harta kita dipakai pergi umroh, Masya Allah ya, membantu dakwah, membantu kaum muslimin, ya, membantu Palestina, Suriah yang rakyat Suriah yang menderita, Libya. Ini banyak sebenarnya saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Ini 3 jenis dunia taib. Jadi kita kerucutkan di sini pada jenis yang kedua, bahwasanya dunia yang menjadi sebab kita bermaksiat, kemudian dunia yang mubah tapi berlebihan menjadikan kita menjadi orang-orang yang boros, orang yang bermegah-megahan dengan dunia ya. Iya. Ini yang harus kita waspadai. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinah. Hanyalah dunia itu apa? Suatu yang permainan ya. Wa lahwun, senda gurau. Wa zinah, perhiasan. Wa tafakhurun, berbangga-bangga, sikap berbangga-bangga ya. Bainakum, di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan juga berbanyak-banyak dalam harta dan anak-anak. Ini dunia yang tercela, membuat kita lalai ya, membuat kita sombong ya, bangga-bangga ya. Ya, seperti ini ibu-ibu yang pernah saya dapat di YouTube. Wih, emasnya itu dari ujung tangan sini sampai ke sini. Emas. Tasnya dibalut dengan emas. Sampai ada yang pernah kabari saya, Ustadz, itu tas begitu Ustadz, beratnya itu 5 kilo. Subhanallah. Itu saja emasnya katanya 5 kilo. Na'udzubillah ya. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian ya kita lanjutkan di sini. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang manis lagi hijau. Ya. Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang manis lagi hijau. Iya. Diterangkan di sini oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Harawi, Abu Ubaid Al-Harawi rahimahullah, merupakan ulama yang berasal dari abad ke-4 Hijriah. Kalau tidak salah beliau meninggal tahun 400 atau 401 Hijriah ya. Beliau ini termasuk minal mutaqaddimin. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Ghoribain ketika menjelaskan makna dunia itu sesuatu yang manis lagi hijau. Kata beliau, yakni maksudnya adalah goddatan na'imatan toriyatan. Katanya sesuatu yang segar lagi enak. Ya. Sesuatu yang segar lagi enak. Ya. Artinya segar ya bisa dirasakan ya. Enak dipandang ya. Ya. Jadi ada 2 sisi di situ. Taib. Ditambahkan oleh seorang ulama kita yang bernama As-Saidani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mafatih, yakni maksudnya ad-dunya thayyibatun malihatun. Dunia itu adalah sesuatu yang thayyibah, yang baik, malihah, lagi enak. Wa uyunun nasi wa qulubuhum la yasba'una min jam'il mali wa minal jahi. Ya, kata beliau, mata-mata manusia dan hati mereka tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dari mengumpulkan harta benda dan kedudukan. Yaitu dunia ya, sifatnya seperti itu. Ya. Kemudian ya ditambahkan juga di sini oleh Syarfuddin At-Tibi dalam kitabnya ya Al-Kashif an Haqaiqis Sunan,
pada jilid 10 halaman 3265. Kata beliau, kinayatun an kauniha gharraratan yaftatinun nasu bilauniha wa ta'miha. Kalimat ini merupakan ungkapan bahwasanya dunia itu adalah sesuatu yang sangat menipu. Iya, terfitnah manusia dengan sebab warna dan rasanya. Hijau. Ya. Itu dunia seperti itu. Ya, menyenangkan pandangan mata dan enak rasanya. Tapi enaknya hanya sementara. Iya. Enaknya hanya di mulut kalau makanan ya. Iya. Tapi tidak lama setelah itu sudah tidak enak ya. Cuma di leher, di mulut, di leher enak. Setelah masuk ke dalam sudah tidak enak lagi ya, tidak ada mie enaknya. Ya, demikian pula kita punya istri, ya cantiknya istri hanya ya sampai 40, ya ada juga yang 50 masih awet muda, tapi semakin tua semakin tidak cantik. Ya, seperti itulah juga dunia, paham ya? Harus kita sadari, hanya saja ya dunia ini lebih ini ya daripada wanita itu sendiri. Iya. Intinya bahwasanya dunia itu jamaah sekalian memang enak rasanya dan enak dipandang. Ya, makanya ada istilah uang itu katanya sesuatu yang hijau ya, artinya melalaikan manusia. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, di dunia ini. Baik. Yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah al-wukala. Al-wukala, wakil-wakil. Jadi kita ini datang di dunia jemaah sekalian, mulai dari bapak kita Nabi Adam sampai anak cucunya yang terakhir diberikan amanah menjadi wakil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus dan menjaga alam semesta ini. Ya. Kita yang ngurus, kita yang rawat, digunakan sebaik-baiknya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Diterangkan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnul Malak Al-Hanafi dalam kitabnya Syarhul Masabih pada jilid 3 halaman 540, yakni kata beliau maksudnya antum bimansilatil wukala'i. Kalian seperti kedudukannya para wakil. Bitasarrufi fiha, di dalam bertindak padanya. Wa innama hiya fil haqiqati lillahi ta'ala. Ya, padahal sebenarnya pada hakikatnya ya dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yang berikan kita, diamanahkan kepada kita untuk digunakan dan diurus dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dunia ini adalah fitnah. Makanya ada seorang ulama salaf, kalian hafal ini ucapannya bagus sekali, yaitu Salamah bin Dinar, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah, maka dia adalah bala. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Iya. Jadi nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, amanahkan kepada kita, itu adalah baliyah. Ya, bala, ujian ya. Taib, ujian agar Allah melihat dan membedakan siapa di antara kita yang beramal sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Siapa yang padamanya hidup di dunia ini melakukan ketaatan agar menjadi bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah masra'atul akhirah, ladang akhirat. Ya.
Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya kata Nabi SAW, fayanzuru kaifa ta'maluna. Lalu Allah akan memandang, Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat, beramal di atas dunia ini. Ya. Taib. Jadi Allah ingin melihatnya bagaimana tindak tanduk kita di dunia ini. Ya, diterangkan oleh As-Saidani dalam Al-Mafatih pada jilid 4 halaman 11, fayanzuru hal tatasarrafuna kama yuhibbu wa yarda. Lalu Allah akan melihat apakah kalian tatasarrafun, bertindak, berbuat sebagaimana yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi kita datang di dunia ini jemaah sekalian, kita tidak datang sekedar datang seperti halnya binatang. Ya, yang tidak diberikan akal sehingga mereka tidak beribadah, tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi larangan. Itu binatang, tapi kita ini manusia yang dibekali dengan akal supaya kita mengerjakan perintah-perintah Allah, itulah ketaatan, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi katanya kemudian Allah akan melihat apakah kalian bertindak, berbuat, berkelakuan sebagaimana yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bitasadduqi, dengan bersedekah, wa ada'i zakati, menunaikan zakat, wa wujubil birri, dan menunaikan amalan-amalan kewajiban yang wajib. Am ta'sunahu bisarfi ma a'taku minal mali fil fawahisi. Ataukah justru kalian ini bermaksiat kepada Allah, ya, dengan menyalurkan harta yang Allah berikan kepada kalian fil fawahisi, dalam perbuatan-perbuatan yang keji, yakni maksiat. Jadi Allah ingin menguji kita jemaah sekalian. Jadi selalu kita ingat bahwasanya apa saja yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, mau harta, mau istri, mau anak, mau kendaraan, apa saja. Ya. Hakikatnya adalah ujian. Allah ingin melihat kita mau diapakan nikmat-nikmat ini. Ya. Ya, jangan seperti binatang. Ya. Berbuat tanpa berpikir, tidak memikirkan pahala di akhirat. Nah, itu binatang seperti itu. Seorang mukmin jangan hidup seperti binatang, tapi berupaya bagaimana selalu memikirkan pahala di akhirat. Ada harta di tangannya, jangan disimpan di hati, tapi simpan di tangan untuk dibagi-bagikan, keperluan pribadi, anak istri, keperluan tetangga, keperluan manusia. Ya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, karena banyak manusia ini hidup di dunia lalai, tidak pernah waspada dengan pengaruh dari dunia ini. Fattaqud dunya. Kata Nabi setelah itu, fattaqud dunya. Karena itu waspadalah terhadap dunia, takutlah terhadap dunia. Ya, takut terhadap dunia. Taib. Diterangkan oleh As-Saidani dalam Al-Mafatih jilid 4 halaman 11, maksudnya ihdaru minal iktirari bima fid dunya. Maksudnya waspadalah kalian, takutlah kalian dari tertipu dengan sesuatu yang ada di dunia, minad daulati wal mali, berupa kekuasaan dan harta benda. Karena ini yang seringkali membuat kita itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan harta dan kedudukan kita untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dan keutamaan. Tapi digunakan untuk berbangga-bangga, digunakan untuk sombong, digunakan untuk mendolimi orang, digunakan untuk disimpan-simpan, disayang-sayang,
ya tidak mau disedekahkan, ya dia gunakan untuk bermaksiat jemaah sekalian, ya. Taib. Jadi kata beliau, ya, waspadalah dari tertipu dengan sesuatu yang ada di dunia berupa kekuasaan dan harta benda. Fa innahu fanin, karena semua itu akan fana, akan hancur. Wa innakum satuhasabuna yaumal qiyamah, dan sungguh kalian semua kelak akan dihisab pada hari kiamat. Ya, makanya kita diingatkan. Setelah itu kata Nabi SAW, wattaqun nisa, dan waspadalah kalian terhadap wanita. Kita terangkan dulu baru kita adzan, ya. Waspadalah dan waspadalah kalian dengan terhadap wanita. Wanita jemaah sekalian semuanya bagian dari dunia. Dunia yang seringkali melalaikan. Tapi kenapa dikhususkan, disendirikan oleh Nabi SAW penyebutannya, padahal masuk dalam kategori dunia? Karena Nabi SAW ingin memberikan takkid, ya, penekanan dan penegasan bahwasanya bahaya wanita ini merupakan bahaya yang sangat besar di antara bahaya-bahaya dunia. Ya. Jadi kan dunia ini banyak godaan-godaan ya, berupa istri, anak, harta. Harta ini bermacam-macam lagi. Ya. Bermacam-macam jenisnya. Ya, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Imran, ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Ya, dan seterusnya. Situ ada 3 fitnah dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita, anak, dan harta, ya, harta yang melimpah. Ya. Jadi ini ya, diingatkan oleh Nabi SAW supaya kita tidak condong kepada wanita yang menyebabkan kita melakukan hal yang haram. Karena terkadang seorang wanita, karena fitnahnya wanita ini luar biasa, ya. Kadang membuat suami itu harus mencuri, harus korupsi, membunuh, mengambil haknya orang. Karena perempuan itu seperti itu, ya. Ya, kesenangannya terhadap dunia, bahkan bisa dikatakan kerakusannya terhadap dunia ini luar biasa. Ya, tidak pernah ada rasa syukurnya. Tidak semua juga, tapi kebanyakan. Jadi akhwat di atas jangan tersinggung, ya. Ada juga yang tidak begitu, tapi kebanyakan. Ya. Orang membunuh gara-gara perempuan. Bahkan orang berperang jemaah sekalian itu gara-gara perempuan. Konon kabarnya ada raja Mesir, kalau tidak salah namanya Cleopatra, ya. Itu pernah terjadi perang gara-gara dia. Diperebutkan, ya. Konon kabarnya dia ratu yang cantik, sehingga banyak penguasa-penguasa lain yang bersaing ingin memperebutkan si wanita ini. Gara-gara wanita. Ya. Orang korupsi, mencuri, kadang perempuan. Ya, mau beli kulkas lah, mau beli AC lah, mau beli mobil lah, mau beli rumah, rumahnya mewah, perkasasnya lengkap. Ya, mau beli kursi, pokoknya rumahnya harus penuh dengan kemewahan dunia. Oleh karena itu wanita harus banyak belajar agama, ya. Harus rajin-rajin dibawa pergi taklim supaya dia dengar. Ya, jangan disimpan di rumah. Ajak taklim, bawa taklim supaya dia dengar hal-hal yang seperti ini, sehingga dia ikut waspada terhadap dirinya sendiri. Sehingga tidak mendesak suaminya untuk mengadakan fasilitas-fasilitas dunia, ya, yang pada akhirnya suami akan terdesak untuk mencari dengan cara-cara yang haram. Ya. Baik. Jadi kata Nabi SAW, wattaqun nisaa, waspadalah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat bin nisa, karena awal fitnah, awal masalah Bani Israel terjadi karena wanita. Baik, kita tadi setelah itu kita lanjutkan. Ya.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib, hadis yang ada di depan kita ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-2742. 2742. Tirmidzi dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-2191. Dan Ibnu Majah di dalam sunannya pada nomor hadis 4000.
Nomor hadis 4000 ya. Ya. Tampak bagi kita bahwasanya hadis ini sahih karena terdapat dalam Sahih Muslim. Imam Muslim mempersyaratkan hadis-hadis yang beliau riwayatkan itu adalah hadis yang sahih. Baik, kemudian poin yang keempat dan terakhir dari hadis ini adalah fawaidul hadis. Baik. Faedah yang pertama kita nukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama Ibnul Malak Al-Hanafi. Ibnul Malak Al-Hanafi di dalam kitabnya Syarhul Masabih pada jilid 5 halaman 371 kata beliau fihi tambihun ala syiddatin jidhabin nufusi ilaiha. Fihi tambih, dalam hadis ini ada peringatan ala syiddatin jidhabin nufusi ilaiha. Peringatan tentang kerasnya ketertarikan jiwa-jiwa manusia ilaiha kepada dunia. Karena dikatakan dunia itu manis lagi hijau. Iya. Manis lagi hijau. Jadi diperumpamakan seperti sesuatu yang hijau lagi manis. Mungkin kalau kita perumpamakan apel ya. Kan hijau ya, ada apel hijau itu. Oh itu kita baru pandang saya sudah ngiler melihatnya. Apalagi kalau sudah dirasakan ya. Manis. Bukan cuma satu buah kita mau makan. Tapi mungkin 2, 3 dan seterusnya. Ya. Seperti itulah hakikat dunia dan fitnahnya. Lianna kulla wahidin min hadainil masfaini, karena setiap dari dua sifat ini, manis, hijau maksudnya, tamilu ilahi nufusu, condong kepadanya jiwa-jiwa manusia. Ya. Jangankan manis, hijau saja, itu kadang kita sudah tertarik untuk mendatanginya. Misalnya ada orang bilang atau ada orang yang share di medsos ya, pemandangan hijau ya, sawah kah atau apakah ya, padang rumput yang luas, cantik, hijau ya. Padahal belum manis ini, rumput saja ini ya. Apalagi kalau manis. Ya. Lebih hebat lagi pengaruhnya. Fa idza jatama'ata kanat ilaihi amyala. Apabila keduanya berkumpul, dua sifat ini berkumpul, maka maka dunia itu ya, dunia memiliki sifat ini itu lebih amyal ilaih. Lebih menarik kepadanya. Tarikannya lebih kuat lagi ya. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, faidah yang kedua kita nukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama Abu Mansur Al-Azhari. Abu Mansur Al-Azhari rahimahullahu taala wafat 370 Hijriah. Beliau ini seorang ahli bahasa dan juga ahli fikih ya. Tapi lebih dikenal sebagai ahli bahasa. Kata beliau di dalam kitabnya Tahdhibul Lughah pada jilid 4 halaman 230, kata beliau wa hatha ala i'ta'il miskini wal yatimi minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya memberikan dorongan untuk memberi ya orang-orang miskin, yakni memberikan ya sesuatu dari dunia ini kepada orang miskin dan anak-anak yatim darinya, dari dunia ini, dari harta ini. Ma'a halawatihi, seiring dengan manisnya harta itu, dunia itu. Ya, artinya kita suka ya. Warakbatihi, kesenangan terhadapnya. Warakbatin nasi fihi, dan kesenangan manusia kepadanya. Jadi Nabi ingatkan kita bahwasanya dunia itu
sesuatu yang manis lagi hijau. Hakikatnya dunia ini hanyalah keindahan yang semu, keindahan dan ya kenyamanan, kelezatan yang sifatnya sebentar. Ya, tapi ada kesenangan dan kelezatan yang lebih abadi, apa yang kita dapatkan berupa pahala di akhirat dengan sebab kita memberi sedekah, infak kepada fakir miskin ya dan anak-anak yatim atau pada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengingatkan kita dari dunia ini, ya. Ya, manis tapi melalaikan. Ya. Enak, indah tapi melalaikan, ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, faedah yang berikutnya kita nukilkan di sini dari Ibnu Allan Al-Makki, biasa juga dikenal dengan Ibnu Allan As-Siddiqi. Kata beliau di dalam kitabnya Dalilul Falihin pada jilid 1 halaman 256, syabbahat dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan dunia yakni dengan sesuatu yang manis lagi hijau ya, liragbati fiha, karena kecintaan terhadap dunia itu, wal maili ilaiha, dan kecondongan terhadapnya. Jadi Nabi menyerupakan dunia ya dengan apa? Bil fakihati, dengan buah-buahan. Al hulwatil khadirati, yang manis lagi hijau. Kenapa jemaah sekalian? Karena manusia itu suka dunia, condong kepada dunia. Ya. Fa innal hulwa margubun fi, karena sesuatu yang manis itu adalah sesuatu yang dicintai ya, disukai oleh manusia. Min haitsu adzauqi, dari sisi rasanya. Wal akhdara, dan sesuatu yang hijau, margubun fi, juga disenangi ya oleh manusia. Min haitsu nadhari, dari sisi pandangan. Fa idza jatama'ata zadat ar-ragbatu, apabila dua sifat ini berkumpul, maka keinginan terhadap dunia semakin kuat, semakin bertambah. Wa fihi isyaratun ila adami baqaiha, dan di dalamnya terdapat isyarat tentang tidak abadinya dunia itu. Karena perumpamakan dengan sesuatu yang hijau, ya apel. Apel kira-kira bertahan berapa hari? Anggaplah 1 bulan paling maksimal. Kalau disimpan di freezer, di kulkas. Kalau dibiarkan ya paling mungkin 1 pekan. Akhirnya layu ya, menyusut airnya, cairan di dalamnya. Akhirnya ya dimasuki ulat ya, atau dimakan semut. Seperti itulah dunia. Pada akhirnya akan hancur, ya. Oleh karena itu seorang jangan terpukau dengan sesuatu yang akan hancur. Paham ya? Jangan berbangga dengan sesuatu yang akan hancur. Tapi ya, pikirkanlah dan usahakanlah sesuatu yang akan abadi berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan soleh. Keimanan kita, ini yang kita selalu pikirkan ya. Taib. Faedah yang berikutnya, kita nukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama Faisal bin Abdul Aziz Al-Huraimili, berkata dalam kitabnya Tathris Riyadhis Shalihin pada halaman 68. Ya, kitab ini pernah saya lihat dijual ya. Bagus ini kitab, beli ya, bagus sekali ini kitab. Ustaz sering menukil dari kitab ini ya. Kata beliau ketika memetik faedah dari hadis ini, fi hadzal hadisi at-tahdhiru. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat tahdzir,
peringatan keras minal iktirari bid dunia, dari ketertipuan terhadap dunia, dengan sebab dunia. Dari ketertipuan dengan sebab dunia. Wal maili ilan nisa'i, dan condong kepada wanita. Yang condong di sini maksudnya mengikuti semua keinginan wanita. Ya, secara khusus wanita di sini istri ya. Ya, anak-anak juga, anak-anak perempuan ya. Nah, karena perempuan kadang daya nalarnya ke depan itu kurang ya daripada laki-laki. Laki-laki itu lebih, pandangannya ke depan lebih jauh. Dia pikirkan kalau kita beli begini akan begini, akibatnya begini. Kalau perempuan yang penting senang, karena dia tidak pikir apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, tapi kalau laki-laki dia biasa pikirkan lebih jauh dari apa yang ada di pikiran perempuan. Ya. Jadi wal maili ilan nisa, dan condong kepada wanita. Jadi kita diingatkan oleh Nabi, ditahdzir ya, diingatkan oleh Nabi dari bahaya tertipu dengan dunia dan condong kepada wanita. Fa innahuma fitnatun likulli maftunin, karena sesungguhnya dua hal ini adalah fitnah bagi setiap orang yang terfitnah. Ya, masyaallah ya, ucapannya bagus sekali ya. Ya, fa innahuma fitnatun likulli maftun. Ya. Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari Al-Munawi, Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullah, berkata dalam kitabnya At-Taisir bi Syarhil Jami' Shaghir, At-Taisir bi Syarhil Jami' Shaghir, jilid 2 halaman 12. Kata beliau, man istaktsara minha, barang siapa yang memperbanyak dari dunia, ahlakathu, maka dunia ini akan membinasakannya. Jadi kita ambil dari dunia ini sesuatu yang kita butuhkan untuk akhirat kita. Ya, paling tidak untuk kebutuhan makan minum kita di dunia ya. Kal bahimati, seperti halnya seekor binatang ya, idza aktsarat min akli sar'i, apabila dia memperbanyak makan tanaman ya, rumput al-akhdari yang hijau ya, itu akan membinasakan. Paham ya? Makanya biasa ada kambing, ada sapi, kembung perutnya, sakit perutnya karena terlalu banyak makan ya, tidak mau berhenti. Iya. Makanya kalau kita makan juga jangan seperti sapi ya. Tidak pernah berhenti makan ya. Makan pagi sarapan. Lewat penjual bakso kasih singgalai penjual bakso. Lewat penjual jalan kote kasih singgalai jalan kote ya. Iya. Siang makan, habis makan cari lagi cemilan, pisang goreng. Pikirannya terus makan terus. Ya. Itu kurang bagus ya. Dan juga kurang bagus bagi kesehatan ya. Iya. Apalagi kalau santri banyak makan pasti banyak menguap ya. Menganga mulutnya, akhirnya mau tidur, mau santai ya. Iya, kalau banyak tidur ya berarti kurang ilmu kita dapatkan. Iya. Makanya ada sebagian santri juga itu banyak sekali alasannya. Ustadz, mau izin Kak dulu Ustadz, mau buang air dulu. Padahal pergi tidur di kamar. Iya. Karena terlalu banyak makan ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ya. Saya cari dulu faedah yang tidak berulang. Belum ada Syekh ya. Tapi faedah yang berikutnya kita nukilkan di sini dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Isyubi. Di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim yang lebih dikenal dengan Al-Bahrul Muhitus Sajjaj,
pada jilid 42 halaman 498. Jilid 42 halaman 498. Kata beliau, fi fawaidihi, tentang faedah-faedahnya di sini. Al-awwalu, yang pertama kata beliau, minha, diantaranya adalah bayanu makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang sesuatu yang di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minas safaqati bi ummati, berupa kasih sayang beliau terhadap umatnya. Haitsu kana yuhadzirhum mimma sayakunu sababa halakihim fid dunya wal akhirati. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, umatnya, dari sesuatu yang akan menjadi sebab kehancuran mereka. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka dari sesuatu yang akan menjadi sebab kehancuran mereka di dunia wal akhirah. Ya. Di dunia dan di akhirat. Kehancuran mereka apa? Di dunia dan di akhirat. Faqad hadzarahum fi hadzal hadithi ya anil iftitani bid dunya wan nisa'i. Oleh karena itu sungguh beliau mengingatkan mereka di dalam hadis ini dari bahaya terfitnah dengan dunia dan perempuan. Apakah perempuan dalam hal ini ya istri kita, saudari kita, ya apakah mahram kita atau bukan mahram kita, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian tsani, faedah yang kedua kata beliau, wa minha, diantaranya adalah masyru'iyatu darbil amsali. Disyariatkan memberi perumpamaan liidahil masaili, untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan. Seperti Nabi jelaskan dunia supaya kita mengerti dengan baik hakikat dunia itu, diperumpamakan seperti buah-buahan yang manis lagi hijau. Ya, sebagai ungkapan bahwa dunia itu adalah sesuatu yang melalaikan. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa minha bayanu kaunid dunya hasanatal mandari hulwal madaki. Di antara faedahnya hadis ini, penjelasan kedudukan dunia adalah sesuatu yang indah tampilannya. Ya, ada yang tidak suka uang? Semua orang suka uang, ya. Uang salah satu dunia. Ya. Ada orang yang tidak suka perempuan? Saya yakin kalau masih normal ya. Kecuali kalau dia bencong ya. Tidak suka perempuan. Ya, lain lagi ya, orang sakit itu. Ya. Jadi di antara faedahnya di sini penjelasan kedudukan wanita, ya. Kedudukan dunia itu sebagai sesuatu yang indah tampilannya, hulwal madaki, manis rasanya. Lakinnaha sari'atuz zawali, akan tetapi dunia itu cepat hilangnya. Kita punya dunia paling lama 60 tahun kita akan bisa rasakan. Paham ya? Kalau sudah mati, selamat tinggal. Ya, entah kita meninggalkannya atau dia meninggalkan kita. Kan begitu toh? Taib. Fala yanbaghi li'akilin al-iktirari bi sakharifiha, karena itu tidak sepantasnya bagi orang yang berakal untuk tertipu dengan keindahan-keindahan dunia. Ya. Taib. Faedah yang berikutnya, wa minha, di antara faedahnya hadis ini kata beliau, ma qalahu fil fathi, apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Fathul Bari ya. Ini bisa dilihat jilid 11 halaman 369. Ya, sampai 370. Taib. Kata Al-Hafidz, wa fil hadithi
annal fitnata bin nisa'i asyaddu minal fitnati bi ghairihinna. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran faedah bahwa ya fitnah dengan sebab wanita lebih keras, lebih berbahaya daripada fitnah dengan sebab yang lainnya selain mereka. Ya, fitnah di sini ujian, kita diuji dengan wanita itu lebih berbahaya daripada diuji dengan ujian dunia lainnya. Ya. Makanya ada ulama jamaah sekalian, ya, itu lebih takut dari apanya kepada wanita. Misalnya ada seorang mujahid, ya, pergi berjihad, minta tolong kepada si alim ini, tolong katanya saudari saya dijaga. Mereka kadang tidak mau, takut, ya, takut karena interaksi dengan wanita itu luar biasa pengaruhnya, ya. Nah, oleh karena itu di zaman kita seperti ini, dunia terbuka seluas-luasnya, ada medsos, waspada dengan sewaspada-waspadanya. Karena daya tarik wanita ini luar biasa, ya. Taib. Dunia wanita dibandingkan harta, wanita lebih menyenangkan daripada harta. Makanya ada orang rela mencari harta untuk menyenangkan wanita. Betul atau tidak? Betul, ya? Taib. Tapi tidak ada orang yang mencari wanita untuk menyenangkan harta. Ada? Tidak ada, ya? Taib. Ini bukti, ya? Taib. Kemudian ya faedah yang berikutnya kita nukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama ya Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Pada jilid 3 halaman 534 kata beliau ketika memetik faedah dari hadis ini, at-tahdhiru min fitnatil mal. Peringatan keras dari bahaya fitnah harta. Ma'a asli masru'iyatil iktisabi lahu. Padahal kata beliau asalnya disyariatkan ya bekerja, berusaha bagi seorang hamba, berusaha mencari dunia, ya, bagi seorang hamba. Ya, artinya walaupun dia halal, kita boleh mencarinya dengan cara yang halal tentunya, tapi kita tetap diingatkan oleh Nabi SAW dengan fitnah wanita ini. Dengan fitnah harta. Sama juga wanita. Kita menikahi seorang wanita itu halal saja, boleh. Bahkan kadang wajib hukumnya, tapi tetap kita diingatkan waspada dengan fitnah wanita ini, pengaruh dan ujian wanita ini. Faedah yang berikutnya, ya, kita nukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama Al-Azizi. Al-Azizi dalam kitabnya As-Sirajul Munir pada jilid 4 halaman 117. Kata beliau, wa maksudul hadithi, maksud hadis ini al-hathu ala zuhdi fid dunya, adalah dorongan untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Wa tahdhiru anir ragbati fiha, dan peringatan keras dari bahaya cinta terhadap dunia. Ya. Zuhud jamaah sekalian ingat pernah kita terangkan bahwasanya zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu dari dunia ini, sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat, tidak mendatangkan pahala dan keutamaan. Ya. Sudah kita terangkan tadi bahwa dunia ada 3 jenisnya tadi, ya. Nah, hubungkan dengan ini, faedah ini. Ya. Jadi zuhud itu tidak mengharamkan dunia, tidak. Zuhud bukan maknanya kita mengharamkan dunia, tapi kita tinggalkan dunia yang tidak mendatangkan pahala, tapi dunia yang mendatangkan pahala ambil. Itu maksudnya. Paham, ya? Makanya sahabat itu ada yang kaya. Abu Bakar itu orang kaya, Umar orang kaya, Utsman orang kaya. Ya, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf orang kaya, semua orang kaya. Tapi kekayaannya mereka
bukan digunakan untuk berbangga-bangga, bersenang-senang, tapi dia gunakan untuk membantu agama, membantu fakir miskin, orang-orang lemah. Tidak sama dengan kita ya, kaya tapi kekayaannya disimpan-simpan, tapi mereka para sahabat tidak. Ya, kekayaannya dijadikan tabungan untuk meraih tabungan akhirat, pahala. Baik, saya kira demikian ya faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan taufiknya bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.